Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Wira Pratama dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 2310817299. 72129. Pada video ini saya akan membahas salah satu pengujian penting di industri tekstil, yaitu uji permeabilitas udara pada kain. Pengujian ini dipakai untuk menilai seberapa mudah udara bisa melewati kain yang nantinya sangat berpengaruh pada kenyamanan pakaian dan performa teknis produk tekstil seperti sportwear, pakaian pelindung, sampai bahan filter. Kemudian, latar belakang industri dan pengujian, evolusi dari estetika ke performa teknis. Dalam industri tekstil modern, perusahaan tidak hanya menjual kain yang bagus secara visual, tetapi juga harus bisa membuktikan performa teknisnya dengan data pengujian yang terukur. Salah satu sifat yang sering diminta brand besar dan pelanggan industri adalah kemampuan kain untuk bernafas, atau dalam istilah teknis disebut air permeability. Tanpa pengujian ini, pabrik sulit memastikan bahwa setiap batch produksi punya kualitas yang konsisten dan sesuai standar internasional seperti ISO 9237, ASTM D737. Industri tekstil modern melakukan pengujiannya pada laboratorium yang memiliki dasar kontrol mutu tersendiri dengan menargetkan parameter kunci permeabilitas udara, kemudian pengaplikasiannya pada pakaian tekstil teknis dan filter. Kemudian definisi dan standar pengujian. Definisi permeabilitas udara adalah volume udara yang melewati luas kain tertentu per satuan waktu pada beda tekanan. Satuan umumnya adalah cm kubik per cm persegi per detik atau liter per meter persegi per detik pada tekanan uji tertentu. Standar pengujiannya yaitu ISO 9237 dan ASTM D737 yang menjamin hasil antar laboratorium dapat dibandingkan. Kemudian ada juga video penggunaan mesin pengujian air permeability. Mari kita tonton. Oke, sebelum dilakukan pengujian, mesin akan dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan piring kalibrasi, di mana jika nilai yang dihasilkan oleh mesinnya sesuai dengan piring kalibrasi tersebut, maka mesin berjalan dengan normal. Oke, dinyalakan mesinnya. Kemudian piring kalibrasinya diletakkan, kemudian di start, memulai tes kalibrasi. Tes dicek apakah sesuai, kemudian dilakukan uh, pengetesan pada kain tersebut. Jadi pengujiannya dilakukan beberapa kali dan diambil rata-rata atau standar deviasinya. Apakah sesuai dengan ISO 9237 ataupun ASTM D737 tergantung pada laboratorium tersebut. Oke. Kemudian prinsip dan prosedur ISO 9237. Prinsip di laboratorium pabrik tekstil, prosesnya biasanya dimulai dari pengambilan sampel dari gulungan kain yang baru selesai diproduksi, baik di bagian tepi maupun tengah untuk memastikan sampel representatif. Sampel kemudian dikondisikan di ruang standar pada suhu sekitar 20 derajat Celcius, kurang lebih 2 Celcius, dan kelembapan relatif sekitar 65% selama beberapa jam agar kadar udara di kain stabil sebelum diuji. Setelah itu, teknis silet menjepit sampel di kepala uji, mengatur beda tekanan tertentu, menyalakan pompa udara, dan membaca laju aliran udara yang ditampilkan alat. Pengukuran dilakukan beberapa kali di titik berbeda, lalu dirata-ratakan sebelum dicatat dalam laporan uji.
Kemudian ada gambarnya ini, layering udara ditembakkan pada kain dan diukur perbedaan awal dan akhir untuk mendapatkan nilai akhir dengan satuan sentimeter kubik per sentimeter persegi per detik. Kemudian faktor yang mempengaruhi air permeability yaitu ada struktur dan porositas kain, anyaman atau rajut rapat memiliki nilai air permeability yang rendah. Sebaliknya struktur longgar memiliki nilai air permeability yang tinggi. Gramasi dan ketebalan kain berat dan tebal cenderung kurang tembus udara sehingga nilai air permeability-nya rendah. Dan jenis serat dan benang. Sifat serat dan struktur benang pengaruhi jalur aliran. Jadi nilai air permeability-nya bervariasi tergantung jenis serat dan benang. Kemudian finishing dan coating, water repellent dan laminasi calendering dapat menurunkan signifikan nilai air permeability. Kemudian ada parameter proses, kecepatan loom dan tekanan air jet sehingga kecepatan mesin tenun berpengaruh terhadap air permeability. Dampak pada kenyamanan dan breathability. Air permeability yang tinggi memilih kain dengan air permeability yang tinggi dapat melakukan pelepasan panas dan uap air, sehingga pakaian penting untuk sportwear dan iklim panas menggunakan kain tersebut. Sebaliknya, kain dengan air permeability yang rendah terasa pengap dan cepat gerah, sehingga pakaian yang menggunakan kain tersebut biasanya digunakan untuk pakaian pelindung. Aplikasi pada tekstil, teknis, dan filter. Aplikasi praktis air permeability. Material dan peran utama. Pertama, filter fabrik, termasuk spunlace filter dan filter cloth. Desain kritis yaitu airbag, parasut, tekstil teknis. Kemudian memiliki fungsi untuk mengontrol aliran udara secara presisi. Kemudian ada parameter, desain dan data, target keseimbangan, aliran udara versus efisiensi, filtrasi, dan retensi partikel. Kita harus mendapatkan keseimbangan antara aliran udara dan efisiensi filtrasi pada pakaian tertentu dengan fungsi tertentu. Kemudian peran data menentukan pressure drop dan kinerja sistem total. Data air permeability sebagai penentu utama kinerja dan keseimbangan sistem. Oke. Peran uji dalam pekerjaan di industri tekstil. Pertama ada QC, melakukan pengujian rutin, mencatat hasil, dan memutuskan release atau hold batch kain tersebut. Kemudian ada production engineer menyesuaikan kerapatan tenun, setelan loom, dan finishing jika hasil menyimpang dari target. Kemudian ada R&D yaitu Research and Development, merancang kombinasi serat, struktur kain, dan finishing untuk target kenyamanan dan performa tertentu. Kemudian ada marketing teknis, menggunakan data uji untuk datasheet dan klaim performa di depan pelanggan. Kemudian ada temuan jurnal, struktur, dan proses. Struktur kain woolen atau woven memiliki struktur yang rapat dan tebal sehingga memiliki nilai air permeability yang signifikan menurun. Kemudian ada studi tentang non-woven di mana korelasinya kuat antara ukuran pori rata-rata dan air permeability. Kemudian ada air jet loom, kecepatan tenun berpengaruh terhadap tekanan udara terhadap nilai air permeability sehingga perubahan parameter mempengaruhi hasil nilai air permeability. Kesimpulan, parameter desain, struktur, dan proses dapat diatur untuk mencapai target nilai air permeability tertentu. Kemudian ada korelasi parameter air permeability, yaitu water vapor resistance, yang dapat menjadi indikator awal kenyamanan pada pakaian. Kemudian aplikasi dan pemilihan material pada pakaian sportswear dan pakaian thermal, kombinasi isolasi panas dan air permeability yang seimbang sangat diharapkan. Kemudian pakaian kerja dan khusus penting untuk pemakaian berkebutuhan khusus, jadi harus uh, nilai yang pas. Kelebihan dan keterbatasan menuju kelebihan metode standar reputable dan rata cepat mudah dikomunikasikan dengan ke buyer dan lembaga sertifikasi langsung terkait kenyamanan dan performa teknis lain.
Kemudian keterbatasannya hanya mengukur udara kering dalam kondisi laboratorium. Kondisi pemakaian nyata lebih kompleks, gerakan, keringat, dan lingkungan. Perlu dikombinasikan dengan uji lain seperti water vapor resistance dan uji thermal. Kesimpulan utama yaitu kunci kenyamanan dan fungsi teknis. Kemudian standar bahasa teknis, standarnya ada ISO 9237 dan ASTM B737. Kemudian data lintas fungsi, data hasil uji digunakan lintas fungsi antara QC, engineer, R&D, dan marketing teknis. Kemudian ada riset dan performa terukur. Riset terkini menghubungkan struktur mikro, parameter proses, dan performa makro kain dengan lebih terukur. Kemudian ada referensi. Saya menggunakan 5 referensi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.